kalau tadi disampaikan bahwa di dunia ini masih banyak konflik-konflik yang masih terjadi di sana sini. Dalam pandangan saya ini adalah karena maskulinitas. Nah, sehingga kita perlu menempatkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kartini itu dalam konteks kekinian. Dan maunya mereka, akulah yang berkuasa, akulah yang harus menang, akulah yang harus menduduki wilayah-wilayah ini itu. Dan kalian semua harus menurut saya. Bagi perempuan itu saya rasa masih besar dan menguasai konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran baik dalam tataran politik, ekonomi maupun sosial di masyarakat di Indonesia maupun di global. Kekuatan, kekuasaan, hegemoni, perang, penguasaan, pendudukan dan lain-lain, dan hal ini masih berpengaruh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya global. Perempuan itu cenderung nurture, mengasuh, welas asih, koordinasi, harmoni dan lain-lain, yang nilai-nilai ini saya yakin dibawa oleh Kartini pada masanya. Halo Sobat Pena, udah lama nih Mina nggak menyapa. Lah, udah lama nih kita nggak berjumpa. Tapi di episode kali ini spesial juga nih, dengan memperingati Hari Kartini kebetulan, dan juga di tengah udah lama nggak menyapa, di tengahnya itu juga lagi isu-isu geopolitik nih, Prof, di mana lagi banyak dipertanyakan juga. Lagi rame. Betul. Apalagi ini menurut United Nations, di dunia saat ini itu menghadapi jumlah konflik bersenjata itu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan saat ini kebetulan juga karena momennya tuh sedang momen Kartini, di mana momennya itu tuh mengingatkan kita pada pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan juga keberanian berpikir di tengah ketidakpastian. Lah, gimana sih terus caranya kita itu membaca kembali semangat Kartini di tengah pusaran geopolitik global hari ini? Dan saat ini kita udah bersama dengan Prof. Dr. Aktieva Tri Citrawati, Sarjana Hukum Magister Humayora, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pakar hukum internasional dengan perspektif Humanity Center. Tepuk tangan dong semuanya. Makasih. Terima kasih diundang. Saya yang terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara mengenai panasnya dunia hari ini. Pemanasan global dan pemanasan suhu politik ya. Betul. Lah, ngomong-ngomong, saya sempat baca berita Prof di tahun lalu, di mana kebetulan kalau nggak salah baca nih Prof, di mana artikelnya itu Prof itu disebut sebagai Kartini lah, dengan saudaranya Prof. Lah, sehingga menurut saya itu cukup menarik gitu. Biasanya yang paling populer kalau membahas tentang geopolitik dunia pasti adalah laki-laki. Dah di momen Kartini kali ini, kira-kira menurut Prof sendiri nilai-nilai Kartini apa sih yang masih relevan kalau kita membahas konteks dunia modern yang penuh dengan dinamika global saat ini? Jadi alhamdulillah kami bertiga, kami 5 bersaudara, itu 3 dari kami dan perempuan semua itu menjadi guru besar di bidang masing-masing. Masya Allah. Nah, sehingga mungkin ada yang menyebut bahwa kami ini seperti perwujudan dari cita-cita Kartini lah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Dan tentunya ini tidak lepas dari buah dari perjuangan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita ya di zamannya. Karena Kartini tentunya menjadi pencetus dan bibit-bibit dari upaya-upaya emansipasi dan kesetaraan gender di Indonesia tentunya. Yang waktu itu masih namanya Hindia Belanda karena belum berdiri Indonesia. Yang kemudian hal ini bersisian dan beririsan dengan gerakan-gerakan feminisme global. Nah, kan feminisme ini menentang dan membongkar sistem ketidaksetaraan yang dari, saya rasa ini dari zaman dulu kala ya, kecuali di berbagai tempat di Indonesia, misalnya seperti di Sumatera Barat, yaitu
feminisme memang sudah dari zaman dulu, tetapi di tempat-tempat lain, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan bagi perempuan itu saya rasa masih besar dan menguasai konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran baik dalam tataran politik, ekonomi maupun sosial di masyarakat di Indonesia maupun di global. Nah, ini penting mengapa kita tetap mengampu nilai-nilai Kartini dalam konteks kekinian, karena dunia kita saat ini itu dibangun di atas konsep-konsep dan narasi maskulin, ya kan? Seperti kekuatan, kekuasaan, hegemoni, perang, penguasaan, pendudukan dan lain-lain, dan hal ini masih berpengaruh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya global. Nah, sehingga kita perlu menempatkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kartini itu dalam konteks kekinian. Kalau tadi disampaikan bahwa di dunia ini masih banyak konflik-konflik yang masih terjadi di sana sini. Dalam pandangan saya ini adalah karena maskulinitas, ya. Jadi umumnya pemimpin negara ini kan laki-laki dan maunya mereka, akulah yang berkuasa, akulah yang harus menang, akulah yang harus menduduki wilayah-wilayah ini itu, dan kalian semua harus menurut saya. Ini cenderung pikiran-pikiran maskulin dalam pandangan saya, ya, dan oleh karenanya saat ini kita harus mulai mendorong konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran feminisme dalam arti bahwa perempuan itu cenderung nurture, mengasuh, welas asih, koordinasi, harmoni dan lain-lain. Yang nilai-nilai ini saya yakin dibawa oleh Kartini pada masanya. Tapi kalau kita membahas tentang masculinity dan juga feminisme, sebenarnya kalau kita melihat sejarah nih, Prof, bisa dibilang apa yang terjadi pada perempuan itu adalah disebabkan oleh perempuan-perempuan yang istilahnya kalau di kehidupan yang kalau dibicarakan itu bisa dibilang di kehidupan mertua dan juga menantu gitu kan. Apa yang dulu dirasakan mertua harus dirasakan oleh menantu. Jadi bisa dibilang kalau kita membahas tentang feminisme dan masculinity, bagaimana sih caranya memberantas gimana caranya kalian harus merasakan apa yang sudah saya rasakan seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang juga kebanyakan juga ditakuti gitu, adanya kepemimpinan wanita biasanya karena bisa dibilang juga karena perempuan itu lebih pakai feeling daripada logika, kebanyakan kan diisukan seperti itu kalau yang didengar-dengar kayak gitu, Bro. Sometimes pakai feeling itu penting ya, apalagi dalam kalau kita menempatkan dalam konteks tadi konflik-konflik bersenjata dan lain-lain, tentunya perasaan rasa-rasa empati, rasa-rasa simpati itu dan perasaan humanity itu harus ditonjolkan, dan biasanya perempuan ini yang lebih dianggap memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Bahwa perempuan memiliki kecenderungan seperti tadi, itu saya rasa itu hanya di beberapa kelompok masyarakat ya, saya rasa ya. Saya sebut saja karena kita kebanyakan nonton film India barangkali ya. Jadi yang aneh juga ya di India itu apa yang ketika seorang menantu diperlakukan buruk oleh mertua, dia ketika memiliki menantu juga memperlakukan buruk menantunya. Nah ini ya tentunya ini harus dipotong, budaya-budaya seperti ini tidak dilanjutkan, dan rasanya tentunya dengan pendidikan yang baik dalam segala aspek
itu akan memberantas hal-hal seperti ini. Biasanya itu hanya terjadi di hubungan-hubungan yang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan yang baik, saya rasa. Bukan berarti kaum marginal tidak selalu seperti itu ya, bahwa lalu kemudian mereka yang lebih tidak paham dengan kesetaraan gender. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat Jawa, di masyarakat yang tidak priayi itu bahkan kesetaraan gender menurut saya itu sudah sangat baik gitu ya. Laki-laki mau melibatkan diri dalam urusan-urusan domestik dan lain-lain. Nah, tetapi biasanya di masyarakat yang tidak terdidik dengan baik mengenai bagaimana tentang kesetaraan gender, tidak boleh membedakan status dari jenis kelamin dan lain-lain. Ini memang problem ini masih jadi masalah, dan ini memang salah satu-satunya cara menurut saya yang paling efektif untuk memberantas itu adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini memang bisa mendorong upaya-upaya demokratisasi, baik di politik, di ekonomi dan lain-lain, ya kan? Kita bisa naik kelas. Kalau di kami ini contohnya itu satu-satunya cara itu adalah nenek saya petani, bapak saya guru, dan kami bisa naik kelas itu karena pendidikan yang sangat ditekankan oleh ayah. Baik, berarti bisa dibilang dalam pergeopolitikan global saat ini itu nggak hanya tentang mindset, tapi pendidikan itu juga sangat diperlukan ya, Prof. Lah, ngomong-ngomong mengenai pendidikan nih, sebenarnya tuh seberapa penting sih peran pendidikan itu dalam membentuk nih pemahaman generasi muda terhadap isu-isu global saat ini? Apalagi saat ini tuh bisa dibilang kayak agak susah juga tuh mencari misalnya isu-isu yang kredibel. Kadang tuh juga akhirnya itu jadi perang sendiri, tapi kadang juga itu malah jadi support system, saling membangun. Kayak kemarin mungkin kayak isu-isu yang agak rancu itu kan kayak waktu meninggalnya Presiden Iran tuh agak bingung juga tuh rancu, kayak ada yang di dalam Iran tuh katanya lagi happy, ada yang lagi nangis, ada yang diberitakan sudah meninggal ternyata masih belum dikonfirmasi. Lainnya kan isu-isu tersebut itu memicu geopolitik juga bisa semakin memanas gitu, Prof. Ya, tentunya kita harus sebagai anggota masyarakat internasional itu harusnya tetap memegang prinsip-prinsip ya dalam hukum internasional, bahwa suatu negara itu tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara lain ya dalam berbagai bentuk, ya kan? Nah, termasuk ketika suatu negara itu memiliki masalah dalam negerinya, ya misal kalau di Iran itu kan sekarang ini pemerintahannya itu didukung oleh kaum agamis militan, ya, dari Ayatullah dan kelompok-kelompoknya. Nah, tentunya bagi negara-negara yang memiliki sejarah bukan tidak berdasar pada agama seperti Iran, itu pasti akan memunculkan problem kelompok-kelompok mana yang setuju atau tidak setuju dengan pemerintahan yang sedang menjalankan pemerintahannya, kekuasaannya. Nah, seperti kelompok Republik Islam Iran sekarang ini itu kan dahulu adalah kerajaan Iran yang mungkin tidak terlalu agamis ya, mungkin mereka setengah hati dalam menerima agama Islam sebagai agama negara begitu ya. Nah, sehingga tentunya kelompok Syah Iran dengan kelompok-kelompoknya dan mereka-mereka yang memang tidak terlalu agamis itu akan
menjadi kekuatan dan membentuk kekuatan sendiri di Iran. Nah, harusnya dalam posisi seperti ini negara lain itu tidak turut campur dalam urusan dalam negeri, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan menggunakan kesempatan ini untuk tujuan-tujuan hegemoni. Ya kan sekarang yang terjadi itu adalah Amerika Serikat dan Israel menggunakan kesempatan mungkin ketidakpuasan dari sekelompok warga negara di Iran itu untuk sebagai jalan untuk melakukan hegemoni, ya, untuk menguasai apakah politik, ekonomi dan lain-lain. Yang selama ini mungkin mereka dianggap sebagai batu sandungan bagi penguasaan itu, karena Iran walaupun sudah di embargo sekian tahun ternyata masih eksis, kekuatan militernya masih kuat, ekonominya berjalan walaupun mungkin agak kurang baik tetapi masih berjalan normal. Nah, inilah yang harus difikirkan bahwa prinsip dalam hukum internasional itu harus dipegang teguh, bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara lain apapun bentuknya. Nah, kita sebagai orang pihak ketiga lah istilahnya dalam konflik ini, kalau saya pegangannya itu adalah tetap bahwa kita harus membela ketidakadilan yang terjadi di Iran. Terlepas apakah kalau di kita di Indonesia itu umumnya mempersoalkan karena Islam di Iran itu adalah Islam Syiah. Itu bukan tentang agama kalau dalam pandangan saya. Ini adalah tentang humanity, bahwa ada suatu negara yang berusaha untuk melakukan penguasaan terhadap negara lain dengan cara yang salah. Oke, jadi bisa dibilang saat ini tuh Amerika dan juga Israel itu sedang memanfaatkan perpecahan yang ada di dalam Iran untuk menguasai Iran lah, istilahnya seperti itu ya, Prof. Iya, ya. Penguasaan itu walaupun bukan pendudukan wilayah, tetapi kan bisa juga pengaruh politik dan lain-lain. Kalau misalnya pemerintahannya itu sesuai dengan pilihannya Amerika Serikat atau Israel, kan akses terhadap sumber daya, akses terhadap militer, akses terhadap masyarakatnya itu akan lebih mudah dibandingkan dalam posisi yang sekarang ini. Oke. Jujur, saya tuh sempat bicara lah dengan salah satu teman saya yang ada di luar negeri. Kebetulan beliau ini dari Mali, negara Mali. Dan kita tuh sempat bicara tentang hegemoni antara Iran dan juga Amerika ini. Tapi kalau bisa dibilang, jujur ternyata semua negara sudah mulai geram dengan bagai Amerika gitu. Ya. Bisa dibilang kenapa dia mau segede itu, dan maksudnya kenapa dia selalu ikut campur di politik negara manapun lah. Itu kalau secara berdasarkan menurut perspektif hukum internasional sendiri itu bagaimana, Bro? Ya, sebetulnya itu lebih banyak dari faktor politik internasional atau hubungan internasional ya. Tetapi tentunya nanti akan berkaitan dengan hukum internasional ketika sudah bersinggungan dengan aspek-aspek yuridisnya. Jadi misalnya berkolaborasi atau melakukan sekutu, membuat sekutu, itu tidak masalah. Di hukum internasional itu oke-oke saja. Misalnya mendirikan NATO, membuat kerjasama bilateral dan lain-lain, atau membuat kelompok-kelompok regional macam ASEAN, it's okay, baik-baik saja. Tetapi jika itu sampai kemudian menjadi keinginan untuk memaksakan kehendaknya dan lalu kemudian melakukan cara-cara intervensi misalnya terhadap negara lain, itu tidak boleh ya. Jadi misalnya melakukan perang dagang misal, karena dianggap bahwa misalnya ini Amerika dengan Cina, dianggap Cina itu tidak mengikuti konsep-konsep yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Ya, sepanjang apa yang dilakukan oleh Cina itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional, Amerika Serikat tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan gangguan dalam perdagangan internasional, misalnya melakukan perang dagang, itu tidak boleh. Nah, jadi apakah suatu negara boleh menguasai negara lain? Tentunya kalau dalam konsep hukum internasional sekarang yang didasarkan pada perdamaian dan keamanan internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, ini sangat sangat bertentangan dengan hukum internasional.